Halo semuanya, selamat malam. Akhirnya kita ketemu di sini di Shaka Talk di tanggal 24 Agustus. Nah, kali ini topik yang akan kita bawa itu Be Yourself. Dan ini yang ada hadir di sini adalah perwakilan dari beberapa Shaka Men yang ada di Indonesia. Jadi ada yang dari Jakarta, ada yang dari Manado, ada yang dari Semarang, dan juga ada yang dari Balikpapan. Balikpapan apa Samarinda? Samarinda. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Nah, di namaku VJ. Gue Yoha. Kita dari Shaka Jakarta. Mungkin berikutnya boleh dari Manado nih, Manado. Ya, nama saya Moret dari Kor Manado. Oke, kemudian William, mungkin William? Nama saya William dari Kor Semarang. Dan satu lagi yang dari Samarinda? Nama saya Caleb dari Samarinda. Oke. Nah, senang banget kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama. Kita mau bahas banyak orang kan yang kita mau share thought sama pengalaman kita juga sebagai pria yang menari di gereja gitu. Apakah salah ataukah nggak sesuai atau kurang pantas kelihatannya. Nah, kita akan obrolin itu. Karena banyak juga teman-teman di daerah, di sekitar kita, di gereja-gereja juga mempertanyakan hal yang sama. Oke, kita mulai aja buat teman-teman semua. Sudah ready? Moret, William, Caleb, Yoha? Pasti ya. Oke. Nah, malam hari ini pun aku akan jadi hostnya. Jadi aku yang akan bertanya-tanya. Tapi kita bikin ini relax aja, jadi supaya kayak lagi nongkrong gitu kan, kita ngobrol-ngobrol santai. Baik, yang pertama deh, aku langsung mau tanya nih. Jadi udah ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman Kor, itu udah dikumpulin dan kita udah share juga malam hari ini. Nah, yang paling banyak ditanyakan, aku mau tanya ke Bang Moret deh. Ya. Bang Moret, nih, kenapa Bang Moret memutuskan untuk menari? Dan sejak kapan? Kemudian, nah kan Bang Moret ini merupakan senior nih, udah lama banget lah gitu. Apa sih perbedaan pelayanan tari dari waktu Bang Moret mulai sampai sekarang? Ya, mungkin saya yang paling senior tapi paling muda untuk kornya ya. Karena kami dari Manado baru bergabung. Jadi kayaknya paling muda, seperti itu. Ya, saya menari atau memainkan tamborin itu kerinduan saya memang, tapi itu untuk membalas cinta kasih Tuhan buat hidup saya. Karena apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan saya tidak dapat melakukan sesuatu yang terbaik. Oleh sebab itu, seringkali kita hanya memikirkan kehidupan kita sendiri. Tidak pernah memandang bahwa Kristus itu Tuhan yang luar biasa dan yang baik. Oleh sebab itu, saya menari, ingin kerinduan saya hanya ingin membalas cita kasih Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya menari tamborin itu dari tahun 2000. Menari tamborin itu cuma sekedar latihan aja. Karena kita kan latihannya tamborin sama flag itu bersamaan. Jadi kita latihan bersamaan, jadi kita pengen coba aja untuk latihan. Tapi seiringan waktu, ternyata hari demi hari dan minggu demi minggu, ternyata saya bisa seperti itu. Tapi untuk lebih seriusnya lagi itu di tahun 2018 di acara Shaka Workshop itu di Jakarta. Di situ kami memang benar-benar belajar bagaimana memainkan tamborin. Ternyata untuk memainkan tamborin itu ada juga pria seperti itu. Seringkali kan waktu kita kalau di Manado itu kan belum ada, hanya 1-2 orang aja yang ada, seperti itu. Terus untuk perbedaannya, untuk yang sekarang, pelayanan dulu dan yang sekarang, kalau dulu itu penari tamborin pria itu hanya 1-2 orang, seperti itu. Terus gerakannya seringkali tidak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Terus kalau untuk yang sekarang kan sudah banyak. Untuk kita yang di Manado itu sudah banyak. Terus untuk gerakannya sudah bisa dibedakan. Ini gerakan yang perempuan
Dan ini yang gerakan laki-laki. Tapi kalau untuk sekarang kita melayani itu, dulunya kita kan masih malu-malu. Masih agak tidak enak karena kan masih jarang untuk penari tamborinnya untuk laki-laki. Tapi kalau untuk yang sekarang itu sudah semakin banyak. Oleh sebab itu kita tetap giat untuk melayani untuk sebagai pria untuk melayani sebagai penari tamborin. Oh, oke. Nah, berikutnya aku mau nanya sama Caleb nih. Apa pernah nggak sih kamu tuh dianggap aneh waktu menari? Khususnya di gereja nih. Karena ini Caleb nih paling muda nih di antara kita. Millennials. Iya, iya. Jadi kalau untuk dianggap aneh sih pernah pastinya. Dulu zaman awal-awal mulai masuk pelayanan tamborin di ibadah raya apalagi kan. Dulu kan kalau tamborin identik banget sama wanita dan flag itu identik sama laki-laki. Dan pertama kali masuk pelayanan tamborin laki-lakinya pas di ibadah raya, pasti mata jemaat itu pada tertuju sama kita-kita yang nari tamborin kan, yang laki-lakinya. Loh, kok main tamborin? Kan biasanya main flag tuh kan. Iya. Nah, jadi kayak mungkin mereka ada yang bertanya-tanya dalam hati, tapi ada juga yang langsung menyampaikan langsung sama kami saat selesai ibadah. Kayak, loh kok kamu main tamborin? Itu kan untuk perempuan. Ada beberapa jemaat mengatakan seperti itu. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang juga puji Tuhannya sudah mulai paham sih, jemaat-jemaat sudah mulai paham dan nggak ada lagi sih yang bertanya-tanya seperti itu. Mungkin memang mereka sudah mulai tahu kenapa alasannya kita mau main tamborin seperti itu. Oh, tapi kamu sendiri gimana perasaannya? Down nggak sih waktu itu? Kalau awal-awal memang down sih, tapi kayak untuk apa kan? Untuk apa kita down? Kalau ini untuk Tuhan, kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus takut gitu kan? Seperti itu. Yang penting tujuannya kita tahu. Tujuannya itu untuk Tuhan. Jadi memang yang penting kita harus mengetahui kalau kita melakukan ini memang untuk Tuhan diutamakan kan? Jadi itu alasan yang cukup. Aha, benar. Oke, thank you Caleb. Nah, berikutnya aku mau tanya Yohan nih. Karena ini... Kenapa, Ji? Kenapa? Kalau Yohan sendiri gimana? Pertanyaan sama? Pertanyaannya. Sama, oke. Kalau sama, gue ngerasa gue kebiasaan anak Jakarta ya pakai gue. Ya. Kalau saya pasti kayaknya semua cowok kayaknya pasti pernah ngalamin lah ya untuk dianggap aneh entah sama gereja atau sama keluarga bahkan. Nah, tapi kalau gue sendiri ya kalau gereja cukup support gitu karena memang udah pernah ada yang sebelumnya yang cowok yang menari di gereja. Tapi tantangan buat gue secara pribadi adalah keluarga, dari orang tua, dari saudara, ya kadang-kadang juga teman-teman sepelayanan sih, kayak gitu. Dan waktu itu, kalau diceritain agak dipendekin aja, di-shorten. Ini waktunya kita terbatas. Oh iya. Pergumulannya lumayan hebat gitu. Kalau apa namanya? Sempat sedih juga waktu itu sempat drop karena waktu itu bokap gue pernah sampai ngelempar tamborin karena gue latihan di rumah gitu sampai bikin itu totally like sedih banget, sangat drop. Tapi balik lagi aku selalu pegang Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Ketika Tuhan menguji kita, karena Ia tahu jalan hidup kita, ketika Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Jadi keep going. Sama panggilan yang udah Tuhan kasih buat kita. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mungkin viewers juga yang bikin merasa, I feel like called to dance. Ya. Aku merasa dipanggil untuk menari, melayanan tari gitu. Ya nggak usah malu gitu. Maksudnya kayak nggak ada juga tulisan kalau penari itu harus wanita istilahnya kan. Walaupun mungkin dari dulunya udah kebanyakan wanita gitu. Because the man is too busy sometimes gitu. Jadi mereka merasa pelayanannya kurang maskulin atau gimana. Tapi itu yang mungkin satu alasan buat kita ngobrol juga malam ini tuh agar merubah konsep pemikiran mereka juga. Jadi biar mereka nggak usah takut, nggak usah malu, dan kalau kalian mau mulai menari, nih kita ada di sini. Kita mau kasih unjuk ke kalian juga kalau kita nggak malu, kita menari dan kita menari seperti seorang pria. Gitu. Oke.
Aku Betul. tapi hubungan sama papa udah baik-baik ya. Baik dong, Oh, baik. Sarah. Udah baik. Kan Asik. dalam setiap kita menari, dalam setiap saya menari, intercede buat keluarga, buat Doa syafaat. doa syafaat Ya, buat tetap keluarga berdoa. gitu. Iya. Jadi memenangkan keluarga juga untuk mengerti panggilan Tuhan. Oh, ini panggilan Tuhan atas hidup kita. Betul. Keep going. Betul. Saya juga punya cerita seperti itu, tapi nanti kita akan dengerin dulu ke William sekarang aku mau tanya. Oke. William, kan pernah nih, kalau kurang lebih kita semua sama nih merasakan kejadian kayak gitu, kayak dilihat, apalagi jemaat melihat kita kan nari di depan, di altar, katanya, kenapa sih dia menari gitu kan. Respon kamu nih William, aku kebiasaan gue, respon kamu saat itu, saat kamu dengar, atau saat ada mata yang ngelihat, kan orang kan suka kayak, ngapain sih dia gini, mata yang lihat gitu. Kamu bagaimana responnya? Dan apa respon tim kamu? Oke. Pada dasarnya sih pribadi saya tuh cuek banget gitu. Jadi aku tidak pernah mau berpikir apa kata orang terhadap diri saya. Tapi kalaupun nanti sometimes atau ketika orang bertanya kepada saya, kenapa sih seorang laki-laki harus menari tamborin? Mungkin respon saya akan saya berikan seperti ini. Tuhan itu tidak pernah mengotak-kotakan atau memilah-milah perempuan harus menari, laki-laki tidak boleh menari. Tidak pernah seperti itu. Dalam Alkitab tidak pernah seperti itu. Tuhan itu suka dengan keindahan. Ketika kita menari berarti kita mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini buat semua teman-teman pria yang ada saat ini, ketika kalian tergerak atau kalian diarahkan Tuhan untuk menari dengan mempergunakan apapun alatnya, salah satunya tamborin, maka bergeraklah, ikuti arahan Tuhan. Karena itu bukan satu kebetulan, karena itu sudah memang kewajiban kita sebagai seorang pemuji, penyembah yang ada di dunia ini. Kita sembah itu bukan manusia, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Seperti itu. Wow, ini sangat dalam banget ya. Terus kalau tim maksudnya ada message nggak sih? Maksudnya ada bagaimana sikap tim kamu yang kita semua tahu nih, mayoritas di pelayanan tari di gereja-gereja atau dimanapun pasti dinominasi oleh perempuan. Oke. Kalau di gereja saja di GBI Gajah Mada itu awal mulanya mereka itu semuanya tim kreatif ministry itu perempuan. Jadi mereka mulai dari tamborin, band, twirl, semua perempuan. Ketika saya bergabung sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, nah mereka itu antusias banget gitu. Antusias untuk mengajarkan kami tamborin, mengajarkan kami semua alat yang kami bisa pakai. Karena mereka berpikir itu bukan alatnya perempuan, semua alat yang ada disediakan di gereja itu bisa dipakai siapapun juga termasuk laki-laki. Jadi dari tim kami di GBI Gajah Mada Semarang sangat support banget. Oke. Nah ini bagus banget. Memang peran teman-teman pelayanan itu dalam menerima, dalam saling membantu, mengajarkan dan menguatkan itu penting banget buat kita khususnya di pelayanan yang saat ini memang dinominasi oleh perempuan, gitu. Walaupun memang seperti yang William bilang, Tuhan tuh nggak mau kotak-kotakan, gitu ya. Setuju. Betul. Setuju banget. Nah, kalau gitu ada pesan apa nih? Mungkin buat Bang Moret nih, pesan buat teman-teman yang dalam pelayanan tari, yang mungkin yang nih yang wanita nih, pesan untuk teman-teman pelayanan tari yang wanita. Ya, untuk yang penari, untuk yang wanita, yang paling pertama adalah tetap berpikir positif seperti itu. Karena kalau kita berpikir positif itu, segala sesuatunya itu tidak akan ada hal yang akan terjadi. Setiap masalah tidak akan ada yang terjadi. Karena kita seringkali berpikir positif seperti itu. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan itu yang melayani, dia harus tertuju dan fokus dalam pelayanan seperti itu. Yang kedua, ya tetap setia melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap semangat dalam pelayanan tamborin meskipun ada bersama-sama dengan kaum pria,
atau kaum Adam seperti itu, karena segala sesuatunya itu tidak pernah dibeda-bedakan, tidak pernah dipisahkan seperti itu. Karena kita saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kelebihan dari kaum pria itu mungkin tidak ada pada kaum wanita seperti itu. Begitupun sebaliknya. Maka kita saling bergandengan tangan untuk memajukan dalam pelayanan. Wow. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ada video. Ini rekaman yang mana kita ambil. Ini seperti teaser kita yang kita bikin itu pria-pria menari tamborin. Ini ada videonya. Oke, kita saksikan dulu. We praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Lord, pour out your spirit on all the peoples of the earth. Let your sun
Nah, itu tadi video judulnya Great Awakening. Di situ semua bisa melihat, teman-teman juga, yang nari tamborin itu semua adalah pria-pria Shaka ya, dan khususnya saya yang paling baru, saya paling struggling belajarnya, tapi I believe that pada saat kita menari dengan tamborin, khususnya pria itu, suara itu berbeda, hentakannya lebih berbeda, lebih penuh dengan kuasa dan penuh baik, karena kita kan narinya juga beda, dan gayanya pun nggak seperti gaya-gaya wanita kan. Nah, sekarang aku mau tanya nih untuk Bang Moret, tetap Bang Moret lagi nih kayaknya jadi inceran. Nah, Bang Moret pernah nggak sih, kan kita nih pria di ministry yang banyak wanita. Ya, kalau untuk cinlok ya, cinta lokasi ya. Ini agak sulit untuk dijawab ya. Ya, kalau itu ya pernah. Tapi kita punya prinsipnya itu lebih terfokus untuk pelayanan seperti itu. Karena kan seringkali mata atau tujuan kita kalau seringkali sudah cinta lokasi itu seringkali terbagi, seperti itu. Seringkali sudah tidak berfokus kepada pelayanan, tapi lebih berfokus kepada orang yang kita sayangi seperti itu. Jadi kalau menurut kita, untuk kita yang sama-sama itu kita punya pegangan seperti itu. Yang paling pertama itu adalah kita menjaga kekudusan, karena itu yang paling utama seperti itu. Itu yang paling utama. Yang kedua, meskipun tidak terjadi seperti itu, maksudnya tidak bersamaan seperti itu, seringkali kita tetap menjaga bahwa pandangan untuk jemaat itu tetap tertuju ke kita seperti itu, karena kita kan melayani fokusnya seperti itu. Jadi tidak selalu berpikir untuk ke arah cinta, tapi ke arah lebih fokus untuk ke pelayanan seperti itu. Oh, oke. Kalau William gimana, William? Ini topik yang paling sering ditanyain nih soalnya nih. Aku deg-degan ya. Abis ini gue tanya pasti Bang VJ nih ya. Gue tanya Bang VJ. Iya, kita serang dia. Oke, cinlok ya. Pernah sih, tapi itu saya masih itu pada saat itu saya masih kayak mau dibilang masih kayak lintas departemen. Saya masih ada di departemen vokal. Saya kenal dengan beberapa pemain tamborin. Akhirnya ketika saya ikut bergabung dalam creative ministry, cinlok itu memang terjadi gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berusaha, bukan karena si dianya saya mau masuk ke dalam creative ministry, tapi karena bantuan Tuhan dan Tuhan tarik saya untuk bisa masuk ke dalam creative ministry. Makanya untuk cinlok boleh-boleh saja, tetapi harus ada warningnya tersendiri, bukan karena manusianya, tetapi karena Tuhannya yang mau kita ada dalam creative ministry. Seperti itu. Betul. Sebelum ke saya, ada pertanyaan nih. Jangan dipotong. Udah mau ngincer nih, tapi maaf nih. Jadi ada pertanyaan nih. Ada teman-teman juga yang udah kirim via DM atau via WhatsApp. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai topik malam hari ini juga, be yourself. Tapi before kita ke sana juga, ini about the Shaka Mentor. Oke? Sekitar tahun 2003, saya ikut dalam Festival Tamborin dan Banners di Tondano, Sulut. Wow. Nah, ini Shaka Manado bisa nih. Waktu itu saya adalah satu-satunya peserta laki-laki yang ikut menari tamborin dan menarik banyak perhatian. Sampai juri bertanya, kenapa saya memilih menari tamborin? Saya menjawab, ini adalah talenta dari Tuhan dan saya mau mempersembahkan untuk Tuhan seperti Daud menari untuk Tuhan. Saya pun mau menari untuk Tuhan. Wow. Sorry, bukan pertanyaan ini statement ya. Kesaksian. Terus kita awalnya aku malu karena stigma tamborin hanya untuk perempuan. Tapi bagi saya ini semua adalah kasih karunia. Amin. Kemudian apa sih Amin. yang bedain penari tamborin laki-laki dan perempuan? Apakah gerakannya berbeda?
Nah, mungkin Caleb mungkin bisa jawab. Kita oper yang jauh-jauh. Gimana Kak, gimana? Apa yang membedakan penari tamborin laki-laki dan perempuan? Gerakannya beda kah? Iya, pastinya sih kalau untuk gerakan pasti beda ya. Kita punya teknik sendiri ya nggak sih? Ya. Untuk Betul. laki-laki punya tekniknya sendiri dan perempuan juga punya teknik sendiri. Dan itu yang pastinya yang paling mencolok kalau kita nari. Dulu memang kita mungkin masih belum tahu kan teknik-tekniknya, tapi puji Ya. Tuhannya kita bersama-sama dengan Caka kita bisa tahu bagaimana teknik menari laki-laki dan perempuan. Ya, ya. Jadi itu yang Betul, membedakannya, bener sih. Benar-benar. Dari situ. Ini juga ada bagus nih jawaban dari Bagio_Cahyono. Sebenarnya ini kayak bisa nambahin buat Caleb. Sebenarnya yang jadi persoalan ada beberapa gereja yang tidak bisa menerima tamborin cowok karena persepsi gerakan untuk cewek diadopsi sama persis untuk cowok sehingga timbul Iya. kesan feminim. Iya. Padahal dalam balet pun balet juga ada gerakan cowok, gerakan cewek sebenarnya kan. Tinggal adjust aja sih sebenarnya gerakannya. Ada yang walaupun gerakannya koreografinya dibuat sama wanita, kita tinggal adjust aja inisiatif sendiri atau kita tanya Iya, ke bener, leader bener kita, banget. boleh nggak kita adjust sesuai dengan ya gerak cowok gitu. Iya betul. Ya benar sih benar. Khususnya kalau kita nari kita tahu gitu maksudnya kok apa kan kita tahu ini apa nyaman apa enggak sama kita kan gerakan. Iya. Betul, Kira-kira betul. boleh nggak di betul. rumah? Betul. Jadi jangan malu-malu Kalau dan boleh. teman-teman yang pelayanan juga harus bantu temennya yang mungkin pria di dalam tim ya. Bang VJ kalau Ya. boleh nambah sedikit Bang VJ. Boleh. Oke. Setiap kita kan pasti tahu lah body language masing-masing gitu kan. Body language perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda. Nah, ketika kita mau include atau ambil adjust dari gerakan tamborin yang dipakai sama wanita, kita tahu harus memposisikan badannya kita, bentuk tangannya kita, sehingga kita tidak akan mungkin kelihatan seperti wanita menari, tidak seperti tarian tamborin yang dipakai oleh seorang wanita. Makanya ketika kita ingin menari mempergunakan tamborin bagi seorang laki-laki, perhatikanlah postur tubuh kita. Berdirilah dengan tegap, posisi kaki dan posisi badan dan posisi tangan juga seperti itu. Betul banget William. Betul. Oke, itu tadi masih menunggu juga buat teman-teman yang mau nanya. Silakan ya. Jadi kita balikin pertanyaan tadi ke kita balik Betul. lagi ke pertanyaan. Iya, betul. Kita balik ke Bang VJ. Benar-benar. Tadi belum dijawab soalnya soal PJ. Ya, Kalau tahu menurut juga. PJ gantian. Kalau menurut PJ Apa nih? pernah cinlok? Oh ya, saya Pasti ya. pernah cinlok. Dan ya betul, jadi cinlok. Biar nggak tegang, biar nggak Oh, iya. tegang. Jadi saya cinlok dari tim berbeda dulu. Habis itu akhirnya kita jadi lebih dekat. And then ya tentunya saya bertanya ke teman-teman khususnya di lingkungan tamborin juga dan juga teman-teman di luar lingkungan pelayanan. Jadi apakah ini jadi bahas tema relationship sekalian ya. Iya. Jadi apakah ini benar cocok buat saya atau apakah saya hanya kayak kalau kata orang kan cinta itu buta ya. Jadi apa karena gue terlalu ngelihat objektif jadi harus tanya ke teman-teman ya cocok nggak buat gue atau gimana gitu loh. Akhirnya ya teman-teman setuju, teman-teman yang lainnya semua oke, and I got married. Wow. Jadi buat teman-teman yang di luar juga, you man, ya kalau bisa nari dengan rekan Wah, itu pelayanan ya. Itu goal banget sih. Itu goal banget. Jadi bisa pelayanan bareng sama istri, gitu. Patut dicontoh, alah. Oke, next. Oke, nih, yang aku mau tanya ke William deh. William, apakah pria sejati menurut William? Dan apakah William pernah ngalamin intimidasi yang hebat banget? Kalau apa yang William lakukan itu seperti seolah-olah tuh kok nggak laki banget gitu?
Susah ya? Real man ya, berarti real man ya. Ya, oke. Eh, Tuhan menciptakan kita pria dan wanita. Tuhan sudah menetapkan fungsi masing-masing. Fungsi pria seperti apa dan fungsi wanita juga seperti apa. Bagi seorang pria, berarti dia mempunyai tanggung jawab yang sangat cukup lumayan besar. Berarti dia akan menjadi sebagai seorang kepala keluarga untuk dia punya istri dan anak-anaknya. Eh, yang menjadi pegangan saya sampai saat ini itu ada 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan tetaplah kuat. Jadi seorang laki-laki itu harus kuat, harus tetap gagah, harus tetap berpatokan kepada satu, Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dan semuanya itu dasarnya itu Tuhan. Seperti itu. Wow, dahsyat. Kita nggak salah nanya orang nih. Kalau Caleb sendiri gimana, Caleb? Khususnya nih, apa di era sekarang kan, kita punya social media, semua tuh exposure ada di social media gitu kan. Especially you, ngelihat Caleb kan kayak kelihatan paling muda nih di antara kita. Ya, emang muda, Ji. Emang paling muda, Ji. Gimana, Caleb? Ya kita harus memang memposisikan diri kita sebagai seorang laki-laki. Kalau kita dapat kalau orang-orang bilang kita nggak laki banget, kan kita nilai diri kita sendiri bagaimana. Memang orang lain juga bisa menilai kita, tapi bagaimana kita menanggapi mereka gitu kan. Kalau memang kita ngerasa kita nggak seperti itu, kenapa kita harus masukin dalam hati gitu kan. Tetap jadi diri kita sendiri, jangan ngikutin kata-kata orang. Karena biasanya kalau kita terlalu ngikutin kata orang, malah akhirnya kita nggak bisa jadi diri kita sendiri, dan kita jadi orang lain. Jadi kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri gitu loh. Ngerti? Oke. Nah, aku mau ini ada komen lagi nih dari penanya yang tadi katanya. Kita dapat WhatsApp-nya itu adalah ini statement kali ya. Mungkin perlu ada sosialisasi khusus ya, sikap tubuh ke penari tamborin laki-laki. Karena beberapa pandangan yang menyatakan penari tamborin laki-laki terlihat kemayu katanya. Terus bagaimana kita menyikapi pandangan seperti itu? Nah, coba nih Bang Moret gimana? Kan kita jadi host ya, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh terus. Iya. Sebenarnya kalau untuk pandangan itu yang bisa membedakan satunya juga itu adalah kekuatan. Beda kekuatan penari tamborin pria sama wanita itu beda. Seperti itu. Dari kita saja memainkan tamborin, memukul tamborin saja, itu beda. Dari powernya itu juga itu akan muncul perbedaan. Seperti itu. Terus kalau untuk laki-laki juga kan dia punya daya tahan. Daya tahan untuk menari itu lebih kuat dibandingkan sama perempuan. Karena bukan saya katakan, mohon maaf ya, bukan saya katakan wanita itu lemah, tidak. Tapi kan kalau wanita itu kan mereka menari berapa lagu sudah terasa capek seperti itu. Tapi kalau untuk kita pria kan enggak. Tapi kita pria itu beberapa lagu saja itu masih pingin lagi untuk menari seperti itu. Karena perbedaannya di situ aja kita bisa lihat. Kalau memang untuk bentuk tubuh ya memang ada beberapa gerakan yang kita tidak bisa pakai sebenarnya. Dari cara untuk kita menari, itu ada beberapa gerakan yang tidak bisa dipakai dari bentuk tubuh. Sebenarnya seperti itu. Ya. Jangan salah-salah, Bang Moret. Wanita-wanita di Syaka tuh kuat-kuat. Wah, bener. Nah, abis ini dikomplain nih kita nih. Stamina kuat-kuat kok, Kak. Kuat-kuat. Oh, latihan terus. Assessment 4. Aduh. Betul. Nah, buat teman-teman juga mungkin penasaran nih di luaran yang viewers kita ini, kalau mau di Syaka itu kita ada kelas-kelas baik di masing-masing kota. Kita ada di Indonesia, ada Syaka Jakarta, Tangerang, Surabaya, Semarang, Samarinda dan Balikpapan kan ya, dan Manado. Ya, apalagi yang kelewat. Udah bener ya. Nah, itu kalian bisa kontak, misalkan kalian ada di daerah sekitar yang kota-kota yang aku sebutkan tadi, yang paling dekat,
Nah, itu jangan lupa untuk hubungi kita. Nanti kita reach out ke kalian, kita akan kontak kalian untuk karena kita suka mengajar, kita mau memberikan informasi mengenai bagaimana menari dengan benar, mau tanya apapun mengenai problema-problema dalam tim dan dalam pelayanan, karena memang fokus kita itu adalah menjadikan penyembah yang benar gitu loh. Jadi dengan kita punya metode atau alat itu melalui tarian Dan silabus. dan silabus. Nah, karena gini, ada yang menarik juga baru kemarin kita bahas. Jadi ada Instagram page dari dari rekan pelayanan juga, di mana mereka memberikan pengajaran. Tapi pengajarannya itu kita lihat dari sisi bagusnya. It's good thing, itu bagus kalau mereka memberikan pengajaran. Tapi adalah lebih bagus lagi kalau mereka mengajarkan dengan benar gitu loh. Jadi gerakan-gerakan itu di setiap gerakan tamborin, gerakan apa yang ada di Syaka itu kita didasari oleh firman gitu. Jadi pada saat kita menari, kita ucapkan firman, kita deklarasikan dan kita percaya kalau itu akan memberikan ada impact-nya gitu loh. Mohon maaf, aku tadi kelewat masih ada Syakah Bandung. Iya, betul. Ulang ya. Jadi Syakah Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Samarinda, Manado, Surabaya. Surabaya. Jadi ada 7. Ya. Nah, kalau ada teman-teman juga, misalkan yang pendengar saat ini juga, misalkan kalian juga bingung, aduh mau reach out ke Syaka, mau kontak Syaka, tapi kayaknya takut, ragu-ragu gitu loh. Tolong kontak kita, nanti kita akan bantu sebisa mungkin, kita akan bantu kalian dengan silabus, kita akan bantu kalian untuk ajarkan dengan benar, karena kita mau kita semua juga, maksudnya menari, menyembah Tuhan dengan dasar yang sama. Amin. Gitu. Ya. Ya, mungkin ada yang lagi denger ini, karena ada beberapa yang... Pertama yang cowok-cowok ya, Gi? Yang cowok-cowok juga. Jangan takut. Oke? We shape you into real men. Real men. Seri ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Yoha, Yes. as a man, pernah nggak sih lo terintimidasi? Maksudnya kayak dalam pelayanan yang lo ambil, di mana lingkungan tuh mengatakan, even lingkungan gereja mengatakan, mempunyai persepsi kalau pelayanan ini ada untuk wanita. Dan lo ada di dalam sini. Pernah nggak sih lo terintimidasi kalau kayak, aduh, gue ini, I feel like I'm fail as a man, and then I go with this ministry. Pernah. Sadly pernah, sangat pernah. Cuma gini teman-teman, intimidasi pasti kalau namanya intimidasi berasal dari si jahat. Sekarang kita mau dengerin siapa? Tuhan yang udah panggil kita dalam panggilan kita sesungguhnya sebagai seorang penyembah, tidak hanya sebagai seorang penari ya teman-teman, levelnya nggak cuma penari tapi jadi penyembah Tuhan, atau kita mau dengerin si jahat yang intimidasi kita lewat orang-orang sekitar kita ya, lewat ya tadi kayak kasus gue adalah lewat orang tua misalnya, atau lewat rekan pelayanan pun kadang waktu awal-awal mulai kayak udahlah ngapain sih, coba inilah pelayanan yang lain, masih ada pelayanan worship leader, masih ada pelayanan musik, pelayanan multimedia mungkin, tapi saya tidak dipanggil di situ gitu. Yeah. Ketika kita dipanggil kan kita tahu ya teman-teman, pasti kita tahu, oh ini panggilan saya gitu, Tuhan manggil saya di sini, dan puji Tuhannya kita tahu apa yang kita lakukan, itu kuncinya sih, kita tahu apa yang kita lakukan, we know what we are doing. Jadi kita konsisten nih buat keep going sama apa yang Tuhan kasih buat kita. Talenta itu penting. Tuhan kasih talenta buat kita, tapi jangan berpegang sama talentanya, tapi tetap fokus sama Tuhan, tetap ngandelin Tuhan lah dalam setiap pelayanan apapun, khususnya pelayanan kreatif ministry. Oh. Kayak gitu. Nah, seberapa besar peran komunitas gini. Lingkungan tim lo untuk, maksudnya kayak, especially kita nih, kita kan sebagai pria nih, kita punya struggle, ya mostly yang sama, with these eyes, ya kan? Betul. And then, pada saat lo sedang mengalami pencobaan atau apa, bagaimana peran teman-teman lo untuk, menjadi kayak orang yang bisa dipercaya gitu loh. Ya, dan support kita. Iya. Kalau puji Tuhan ya, komunitas yang ada, baik di gereja maupun
teman-teman di Syaka juga itu selalu support, puji Tuhannya ya. Nggak ada yang kayak misalnya jadi kayak cowok masuk nih tim baru, saya masuk gitu sebagai satu orang baru, mereka tersaingi, ya apaan sih cowok ikut-ikut tarik segala macam gitu kan. Ya kayak gitu, bukan jadi apa ya, mereka support ya, puji Tuhannya selalu support dan selalu jadi apa ya, kayak itu sih pentingnya komunitas. Kayak tadi misalnya ada konflik sama keluarga, oh kita cerita sama leader kita cerita sama teman kita, teman rekan pelayanan, kayak gini, apa yang harus gua ini ya, apa yang harus apa ya, sikap gue seharusnya gimana ya, sikap aku seharusnya gimana ya, kayak gitu. Terus kayak ya pokoknya peran komunitas penting. Kalau nggak ada komunitas, kalau nggak ada teman yang bisa diajak cerita, diajak sharing, itu justru kita akan jadi depres gitu, jadi akan aduh ini gue bener nggak ya, gue ada di jalan yang bener nggak ya saat ini gitu. Betul bener banget. Makanya penting komunitas. And ada satu plus point juga yang gue dapat ya dari komunitas yang mana mayoritasnya perempuan. Gue jadi belajar berani untuk cerita. Ketawa semua, relate semua. Cuma bener kan? Iya. Karena perempuan-perempuan ini demen cerita, jadi mau nggak mau ya lo juga harus. Jadi maksudnya bercerita pada saat kita belajar cerita mengenai kelemahan kita, orang mendengarkan, orang membantu mendukung kita dalam doa. Jadi itu akan kayak apa? Lebih merelakan beban kita gitu. Iya, betul. Gitu. Ada sesuatu yang kayak dilepaskan. Iya. Oke, ada yang mau tambahin lagi nggak nih? Oh iya, komunitas juga itu kan bisa membuat kita bertumbuh dalam iman sebenarnya. Seperti itu. Dalam kita bersatu, mengambil satu kesatuan hati, maka pertumbuhan iman kita itu semakin lebih dewasa lagi. Seperti itu. Karena kita saling mendukung satu sama yang lain. Seperti itu. Bahwa bisa ada pemulihan dalam komunitas tersebut, dalam setiap kehidupan kita, dan yang terutama, komunitas juga itu bisa sama-sama kita menjangkau jiwa. Tujuan yang paling utama juga seperti itu. Ya. Betul. Memang ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini semuanya harus jawab. Sesuai topik kita, be yourself. Menurut kalian itu apa? Terus apa yang kamu tahu tentang yourself in the eyes of God? Di mata Tuhan, diri kita. Ke William dulu ya. Waduh. Oke. Yourself. Menjadi diri kita sendiri ya berarti ya. Oke, kalau menurut saya itu berarti kita menerima apa yang diberikan sama Tuhan. Setiap manusia itu pasti kan tidak sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ketika kita menerima kekurangan kita dan kita ingin memperbaikinya, maka kita menerima diri kita seutuhnya gitu. Menjadi diri kita seutuhnya itu juga bukan tidak mudah, tetapi perlu proses. Prosesnya dari mana? Ya dari lingkungan kita, dari keluarga, dari komunitas kita, dan terutama ketika kita fokusnya sama Tuhan, berarti kita menjadi suatu pribadi yang sesungguhnya yang diinginkan sama Tuhan. Oke, Caleb? Iya, kalau menurut Caleb juga sama sih, Kak. Kita harus memang jadi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau memang sudah panggilan kita di dalam pelayanan ini, kita harus menjadi diri kita sendiri. Karena terkadang kita itu pernah nggak sih, kita pasti pernah ngerasa ngedown banget kalau orang-orang ada ngata-ngatain kita tentang pelayanan kita, dan kita jadi nggak diri kita sendiri, kita jadi kayak orang lain bagi diri kita gitu. Terkadang kita jadi kayak ngedown karena kata-kata orang ngejudge kita dalam pelayanan ini, yang ngejelek-jelekin pelayanan ini, tapi sebenarnya kita nggak perlu ngedengerin mereka. Karena apa? Karena Tuhan itu nggak bakalan terpengaruh sama apa yang orang bilang. Tuhan itu punya penilaian sendiri terhadap diri kita masing-masing. Jadi kita nggak perlulah kita dengerin kata-kata orang memang yang menyakitkan, yang memang benar-benar nggak relate sama kehidupan kita gitu kan. Ya kita dengerin aja, fokus sama panggilan Tuhan kayak gitu. Jadi diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau memang sudah Tuhan panggil, kita nggak bisa lari kemana-mana kan. Iya. Seperti PJ. Kalian lagi ceramahin PJ. itu bahasan di Kor Jakarta ya, ulang-ulang ya terus.
curhatan tersendiri berarti ya buat Bang Viji. Waduh. Ya, coba Bang Moret. Iya. Kalau untuk saya secara pribadi itu memang sangat berharga dan mulia di mata Tuhan sebenarnya. Karena mengapa? Karena saat kita menjadi semakin serupa dengan segambar dengan Kristus seperti itu. Jadi ketahuilah bahwa kita itu menjadi jati diri kita sendiri. Karena Kristus itu menggambarkan kepribadian kita sendiri sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang sudah diberikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebenarnya, bahwa itu yang kita harus mengembangkan setiap talenta kita menjadi diri kita sendiri seperti itu, memperlabakan setiap apa yang kita punya seperti itu kepada sesama kita, kepada orang lain, ya terutama kepada juga untuk keluarga kita juga sebenarnya seperti itu. Oke, sekarang Yoha, be yourself. What does it mean for you? Oke, yang pertama emang ada berapa? Oke, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri, jadilah diri kita sendiri. Gimana caranya? Adalah dengan kita tahu identitas kita siapa. Ini penting, identitas gambar diri kita siapa. Kita harus tahu dulu kita di mata Tuhan berharga atau gimana gitu. Kita harus tahu maksudnya seberapa berharga sih kita berharga. Di firman Tuhan bahkan katakan kita biji matanya Tuhan gitu. Tidak terlepas dari mau cewek, mau cowok kayak gitu. Kita tahu identitas kita dalam DNA kita tuh DNA-nya Kristus gitu. Jadi tetap be yourself tuh tetap bertahan sama panggilan yang Tuhan yang Tuhan sudah panggil dalam masing-masing kita, tetap bertahan, tetap kerjakan gitu. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak ujian, selalu kalau saya selalu jadinya namanya grace tester, grace tester, ujian anugerah. Kalau udah kayak gitu, ada ujian-ujian soal panggilan, aku selalu ngomong ini ujian anugerah nih, pokoknya ujian anugerah untuk keep walking, tetap jalan sama Tuhan kayak gitu. Untuk nggak kuping kita nggak kebal nih sama orang-orang yang mungkin underestimate, mungkin ngejelekin segala macam. Tapi ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini untuk kemudian nama Tuhan, dan balik lagi ke visi Syaka kan, untuk redeem, untuk menebus kreatif art itu kembali ke kerajaannya Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ini jawabannya keren-keren semua, guys. Tunggu dia loh. Ya, betul. Asik DJ belum. Yes, be yourself. Aku aja udah keren-keren semua aja. Oke, be yourself tentang banyak ya. Oke. Apa yang kamu tahu tentang yourself in the eyes of God? Jadi be yourself itu adalah buat aku sendiri adalah kita akan mengerti mengenai diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri saat kita tahu apa kata Tuhan tentang diri kita. Bagaimana kita tahu? Pasti baca Alkitab. Ya kan, pada saat kita diciptakan sebagai laki-laki, kita laki-laki. Laki-laki itu bersikap seperti apa? Sesuai image yang Tuhan bikin. Jangan pernah kita tuh mempertanyakan ya, bukan mempertanyakan ya, maksudnya kayak jangan ragukan gitu loh. Maksudnya Tuhan itu Tuhan, bukan kita yang Tuhan. Jadi sometimes kita mikir tuh, Tuhan kok gini ya? Kok Tuhan kayaknya salah bikin aku gitu. Enggak dong, maksudnya kan yang Tuhan bukan kita. Kita bukan Tuhan, jadi kita terima aja gitu. Jangan pernah. Jadi be yourself itu pada saat kita mengetahui dan dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan yang telah menciptakan kita dan mengetahui diri kita di hadapan Tuhan itu dengan membaca Alkitab. Jadi ya I'm still in that process, masih terus belajar. Tuh. Wow, jangan lari dari panggilan. Iya. Jangan lari dari panggilan. Iya. Ini ada tambahan nih. Bagaimana cara mendapatkan silabus dan video-video latihannya? Nah, langsung aja pesen di nomor yang ada di Instagram itu atau WhatsApp aja 0811 344 9094. Nah, di situ kalian bisa kontak, misalkan yang nanya ini
ada di area di mana Syaka berada atau yang paling dekat bisa tanya ke WhatsApp itu dan mereka akan refer untuk Syaka Core yang terdekat sama kamu. Atau bisa DM Instagram aja kali ya. Ya, mau DM juga bisa. DM Instagram Syaka Indonesia Official. Yeah. .official. Ya ini Instagram. Iya. Oke guys, ini waktu kita udah mau selesai, nggak berasa kan? Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nontonin, viewers juga. Kita juga bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Nanti berikutnya kita akan bikin lagi another session Syaka Talk dengan host VJ. Nanti mungkin next sessionnya itu relationship and dating. Nanti pokoknya guys kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan silahkan DM aja. Mau pertanyaan mengenai Syaka, bagaimana untuk involve in Syaka, atau bagaimana mendapatkan video pengajaran mengenai Syaka, bisa ke Facebook page kita, bisa ke WhatsApp juga untuk yang Syaka Indonesia. Jadi kita di sini siap untuk membantu. Oke, banyak hal-hal yang bagus. Jangan lupa terus baca Alkitab. Dan setelah ini ada sesi 2. Kita akan bertanya sama Anti Magret sebagai founder of Syaka Ministry International, di mana Anti juga yang sudah diberi ilham oleh Tuhan untuk membuat silabus, untuk mendapatkan setiap silabus, setiap gerakan pun ada dasarnya gitu loh. Di mana kita akan belajar banyak dan mengetahui banyak khususnya mengenai men in this ministry, ya, mengenai pria di pelayanan ini.